Oke, kali ini kita kupas-kupas sedikit nih bos. Berita mengenai negara Qatar yang dihantam Israel, tapi sistem pertahanannya mengapa kok tak ada yang mampu berkutik ya kan? Padahal mereka punya armada jet tempur yang paling gacor di kawasan dan juga punya rudal pertahanan udara. Nah, jadi kini admin kutip dari Indomiliter, media berita pertahanan Indonesia yang bukan kaleng-kaleng, diketahui bahwa untuk menjangkau Qatar, Israel kabarnya mengerahkan sekitar 15 jet tempur dan meluncurkan 10 rudal ke satu bangunan target bos. Operasi ini pun diperkirakan melibatkan beberapa di antaranya adalah jet tempur siluman F-35I Adir. Dan memang ya, untuk sampai ke Qatar mereka harus terbang melewati paling tidak dua negara bos, seperti Yordania dan Arab Saudi. Sehingga kemungkinan besar dalam penerbangan jarak jauh ini, mereka menggunakan tangki bahan bakar eksternal dan pengisian bahan bakar di udara untuk menjangkau Qatar. Nah, untuk menghadapi ini, Qatar sendiri sebenarnya juga memiliki beberapa alutsista pencegat yang tak kalah gacor. Seperti video admin kemarin, mereka memiliki beberapa armada jet tempur, bos. Qatar memiliki 36 unit F-15QA, 24 unit Eurofighter Typhoon, 36 Rafale dan juga jet tempur Mirage ya kan yang kemarin diincar Indonesia. Sedangkan untuk rudal, Qatar memiliki sistem rudal pertahanan udara VL Mica dan juga NASAMS seperti yang dimiliki Indonesia. Nah, dengan semua ini pastinya di benak kalian melintang pukang nih pertanyaan-pertanyaan mengapa kok Qatar dengan armada sekuat dan segacor itu tak berkutik saat dihantam serangan oleh Israel. Dan kali ini jawabannya menurut beberapa analisis ternyata cukup kompleks dan penuh intrik nih bos. Yang pertama, serangan yang menghantam Doha itu diprediksi bukanlah serangan udara konvensional bos. Analisis awal menyebutkan bahwa Israel katanya menggunakan rudal jelajah atau amunisi presisi jarak jauh. Bahkan Perdana Menteri Qatar yaitu Mohammed bin Abdel Rahman Al Thani menduga mereka menggunakan rudal anti radar untuk melakukan serangan. Dan senjata semacam ini memang dirancang khusus untuk menyelinap di celah-celah radar pertahanan udara, dapat menghindari deteksi dan hampir mustahil dicegat jet tempur ataupun oleh sistem-sistem pertahanan darat. Kemudian masalahnya tak berhenti di situ saja bos. Qatar sendiri kini berperan sebagai mediator utama gencatan senjata di Timur Tengah. Jika mereka mengerahkan jet tempur untuk mencegat serangan Israel, konsekuensinya itu bisa memicu konfrontasi militer langsung dan menyeret Mamarika, sang preman dengan pangkalan militer raksasa Al-Udeid di Qatar. Dan dengan ini artinya netralitas yang selama ini jadi kartu diplomasi Qatar bisa-bisa langsung ambiar bos. Kemudian di lapangan, sistem pertahanan udara Qatar pun juga punya batasan nih. Rudal Hanut NASAMS dan VL Mica sangat bergantung pada deteksi dini. Rudal anti radar atau rudal dengan profil terbang yang super rendah seperti yang diprediksi oleh PM Qatar tadi, itu bisa lolos bos dari jangkauan sistem pertahanan rudal Qatar. Apalagi jika targetnya cuma satu bangunan spesifik di tengah kota. Selain itu juga ada spekulasi bahwa Amerika dikabarkan sudah diberitahu oleh Israel sebelum serangan. Dan ini sinyal bahwa Washington tak mau ikut campur jika Qatar membalas. Dan faktor terakhir yang jarang dibicarakan, Qatar juga disebut-sebut mengalami kekurangan pilot jet tempur bos. Banyak jet tempur canggih mereka yang dioperasikan oleh pilot asing yang membuat kemampuan reaksi kilat terhadap serangan mendadak jadi lebih rumit. Nah, semua faktor dan analisis ini pun menjelaskan mengapa negeri super kaya sang Sultan Timur Tengah ini tampak tak berdaya saat dihantam oleh Israel. Armada Qatar memang boleh-boleh nih bos. Mereka punya jet tempur, mereka punya armada jet tempur paling gacor di kawasan Teluk. Tapi dengan medan perang modern yang penuh rudal jelajah, perang elektronik dan kalkulasi geopolitik tak selalu bisa diselesaikan hanya dengan dogfight di udara, melainkan harus disertai dengan taktik dan strategi untuk bisa mampu menembus dalam menyerang ataupun mampu untuk bertahan. Dan kali ini taktik negara Israel sepertinya lebih gacor nih bos. Nah, itu menurut artikel yang disampaikan dalam media Indomiliter ini. Kalau menurut kalian kira-kira apa alasannya nih Qatar tak berkutik dihantam rudal-rudal Israel? Bagaimana menurut kalian?
Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make It Sense.